warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian anak yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif dari pendidikan CGP Angkatan 8. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya mohon izin untuk memulai acaranya. Oleh CGP, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga pelaksanaan diseminasi, acara yang keempat penutup. Langsung saja Bapak Ibu kita mulai acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Nur Hayati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kebak, kepada yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, beserta staf karyawan SD Negeri 01 Kebak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerawuan Bapak Ibu semua pada acara pagi hari ini. Semoga menjadi amal baik panjenengan sedaya. Acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kebak. Kepada yang terhormat Ibu Nur Hayati, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pada Ibu Rugi Winarse selaku CGP yang akan melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengadakan diseminasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini adalah hasil daripada kegiatan CGP yang mana Miss Rugi, Ibu Rugi Winarse itu adalah CGP di SD kita yang kedua. Yang pertama itu Ibu Dina yang sudah lulus guru penggerak, kemudian ini untuk Ibu Rugi Winarse baru berjalan. Kemudian untuk selanjutnya saya harap ibu-ibu yang lain itu nanti mengikuti daripada jejak-jejak teman-teman kita yang sudah sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah semua itu jadi guru penggerak. Karena apa? Karena sekarang ini guru penggerak sangat dibangga-banggakan. Kemudian ke depannya itu guru penggerak itu adalah sangat diharapkan daripada pemerintah untuk memajukan sekolahnya sendiri maupun untuk lingkungan kabupaten maupun kecamatan. Bapak Ibu, semoga diseminasi untuk pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mas Rugi bisa melaksanakan kegiatan atau apa yang diharuskan daripada kegiatan guru penggerak. Semoga nanti Bapak Ibu dapat menimba ilmu ataupun mendapat pengalaman yang lebih baik dan pengalaman baru, dan semoga nanti hasil daripada diseminasi ini nanti dapat dipraktekkan oleh ibu-ibu di sekolah kita ini nanti. Semoga membawa berkah, membawa kemajuan, membawa prestasi yang lebih baik. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Masih. Oke, sebelum masuk ke acara ini diseminasi ada ice breaking sebentar. Kalau saya teriak stand up berarti berdiri. Kalau sit down duduk. Nah, nanti dibalik. Kalau saya bilang stand up, Bapak Ibu dimohon untuk duduk. Sit down, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Are you ready?
Dan aku harus duduk nilainya. Arian sama Bu Edi sama Pak Bambang. Ya, diulangi ya. Oke, semua berdiri. Sit down. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Terima kasih. Tepuk tangannya, Pak. Terima kasih. Langsung saja masuk ke materi Bapak Ibu. Kita masuk ke penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapat selama belajar untuk modul 1. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Monggo silakan ke depan. Budaya positif adalah ya, budaya positif berarti Bu Putri. Bu Putri silakan ke depan sebentar. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang ditujukan untuk siswa agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Ada jawaban yang lain dari Pak Danang. Budaya positif adalah sama. Ya, terima kasih. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang kita laksanakan sehari-hari dan membudaya. Tujuannya untuk membentuk karakter anak yang memiliki jiwa atau elemen yang terdapat dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu pernyataan pemantik yang pertama. Kita langsung masuk ke paparan materi. Oke, yang pertama, mengapa kok kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah? Karena kita sudah harus melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa? Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif tadi sudah diutarakan di depan, yaitu budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kemudian yang diawali dengan perubahan paradigma dari pandangan stimulus respon menuju ke teori kontrol. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya dengan budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah akan menumbuh kembangkan sikap toleransi, saling menghargai, gotong royong, kerjasama, kemudian akan membentuk karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk melakukan hal-hal positif tersebut. Kita sekarang masuk ke teori kontrol. Ya, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Principle Centered Leadership tahun 1991, beliau menyatakan bahwa kalau kita ingin membuat sebuah kemajuan atau perubahan secara perlahan ataupun sedikit-sedikit, kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus merubah konsep-konsep kita tentang dunia ini. Nah, perbedaan itu beliau utarakan dalam 2 pandangan, yaitu pandangan stimulus respon dan pandangan teori kontrol. Untuk stimulus respon berpandangan bahwa realitas kebutuhan manusia itu sama, jadi semua dipandang sama dengan kita. Namun untuk teori kontrol, realitas kebutuhan itu tidak sama. Masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal dengan kacamata yang sama, itu untuk stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia ini. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk stimulus respon. Tapi untuk pandangan teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang yang berbeda dengan pandangan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Kalau untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain
bisa mengontrol saya. Namun untuk teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Ternyata untuk teori kontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Namun kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian pemaksaan pada suatu saat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun untuk teori kontrol kita menjalankan atau berpandangan bahwa kolaborasi dan konsekuensi akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah itu untuk stimulus respon. Sementara untuk teori kontrol kita berpikirnya win-win solution, yaitu menang-menang. Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon menuju ke teori kontrol kalau kita ingin mengadakan perubahan ke arah positif. Teori positif ini akan menciptakan suasana dan rasa yang nyaman, aman, menyenangkan sehingga dapat memotivasi murid untuk semangat dalam belajar, mampu berpikir kritis, bertindak kreatif, inovatif sebagai proses memerdekakan mereka. Ya. Kemudian mereka bisa menjadi lebih disiplin, lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif akan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara seluruh warga sekolah. Jadi dengan hubungan baik itu akan menjalin komunikasi yang baik antar warga sekolah sehingga akan mendorong terwujudnya kolaborasi. Apabila sudah terjadi kolaborasi yang baik akan mendorong timbulnya kontribusi untuk mewujudkan perubahan positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin itu sendiri, Bapak Ibu, ada yang tahu? Kalau kita ayo disiplin, disiplin itu pada umumnya memiliki makna belajar. Jadi kalau anak-anak untuk disuruh disiplin datang tepat waktu, berarti mereka mulai belajar untuk datang tepat waktu, mulai belajar untuk mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Tapi kalau yang disebut dengan disiplin positif di sini adalah cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita yakini tadi, sehingga menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita untuk melakukan tindakan itu. Jadi sudah ada kesadaran diri yang tumbuh dari dalam diri untuk melakukan budaya-budaya positif tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal antara lain adalah nilai keadilan, nilai keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, integritas, kepercayaan diri, dan kesabaran. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, setiap tindakan kita itu mempunyai motivasi. Seperti yang diungkapkan oleh Dan Johnson, ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu pasti mempunyai motivasi. Di antaranya ada 3 itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Perilaku kita dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ada di posisi mana? Nanti coba Bapak Ibu refleksikan ya. Ini perbedaan hukuman dan penghargaan dulu. Hukuman itu merupakan suatu bentuk pengendalian perilaku manusia yang bersifat tidak terencana, bersifat satu arah. Ya, satu arah itu maksudnya datangnya tuh hukuman langsung dari pemberi hukuman atau Bapak Ibu guru kepada penerima hukuman, biasanya siswa, tanpa ada kesepakatan. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa dan akan menimbulkan hal-hal yang menyakitkan, menimbulkan atau berakibat rasa dendam pada diri anak yang kita hukum, kemudian menciptakan identitas gagal buat mereka. Sementara kalau penghargaan itu merupakan bentuk pengendalian perilaku manusia yang berupa benda atau peristiwa yang diinginkan tapi dengan suatu kesepakatan. Misalnya kamu bisa melakukan kegiatan ini, nanti kamu akan mendapatkan ini. Biasanya penghargaan seperti itu. Namun penghargaan itu merupakan
Nah, di sini mungkin di hati Bapak Ibu berpikiran, oh berarti tidak boleh dong memberikan penghargaan atau reward. Boleh, tapi dengan kriteria-kriteria khusus atau kriteria-kriteria spesial untuk apresiasi penghargaannya. Misalnya bisa dengan penghargaan secara khusus, kemudian penghargaan secara perseorangan, penghargaan secara berkelompok, atau penghargaan yang dinilai sebagai proses. Contoh, di kelas 3 misalnya, anak ini di semester 1 belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian pas saat semester 2 ada begitu banyak prospek yang dia dapat, berarti progresnya sangat bagus. Itu Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan sebagai apresiasi positif terhadap perubahan sikap dan perilaku anak tersebut. Ini berarti bentuk penghargaannya berupa perseorangan. Kemudian kalau penghargaan yang diberikan secara keseluruhan, misalnya dalam acara gelar karya, semua anak mendapatkan penghargaan dengan berbagai macam kategori. Bisa peserta tergiat, peserta terheboh, peserta terrajin. Yang penting dari semua warga kelas itu mendapatkan penghargaan semua secara bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sekarang apa itu konsekuensi dan restitusi? Di sini Bapak Ibu, konsekuensi itu sama artinya dengan hukum sebab akibat. Jadi merupakan akibat yang sudah diketahui dan disepakati sebelumnya atas pilihan anak. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, seperti peraturan sekolah. Anak tidak dilibatkan untuk pembentukan konsekuensi. Nah, murid sudah mengetahui sebelumnya atas konsekuensi tersebut, apa yang akan dia terima apabila ada pelanggaran. Selanjutnya, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Restitusi bukan suatu cara untuk menebus kesalahan, tetapi cara untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi bukan suatu paksaan, tapi restitusi merupakan sebuah tawaran. Dengan restitusi akan membentuk murid semakin percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Merdeka di sini bukan berarti bebas tanpa batas setelah melakukan kesalahan. Merdeka di sini mengembalikan anak untuk merdeka dalam berpikir, bertindak, mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya menjadi karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah jujur saja materi yang saya dapat dan saya belum pernah melaksanakan ini. Insya Allah ini akan saya laksanakan besok. Yang saya tahu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas ini adalah Ibu Dina di kelas 4 tahun kemarin. Dan saya juga sudah survei di kelas-kelas yang lain belum melakukan keyakinan kelas ini. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang sara. Kesepakatan kelas ini merupakan strategi pendekatan mendidik anak agar melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal atau berdisiplin positif di lingkungan kelas dengan didasari motivasi intrinsik. Dan kesepakatan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara warga kelas, berarti antara murid dengan guru, dengan tujuan dengan kesepakatan kelas ini dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan saling menghormati. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan, baik itu tindakan yang positif maupun tindakan yang negatif. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang atau rasa diterima itu love and belonging, kemudian kebebasan itu freedom, kesenangan yaitu fun, dan penguasaan yaitu power. Jadi saat anak-anak kita melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya positif,
kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Dengan kita mengetahui kebutuhan apa yang mereka coba penuhi, apakah mereka ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang, atau apakah mereka ingin memenuhi kebutuhan kebebasan atau fun atau power, kita bisa mengambil langkah-langkah restitusi dengan tepat untuk mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah materi restitusi 5 posisi kontrol. Coba nanti Bapak Ibu merefleksi diri, ada di posisi mana kita saat menghadapi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Apakah di posisi yang pertama sebagai seorang penghukum, menggunakan nada suara yang tinggi, marah, dan berdampak negatif pada siswa. Siswa akan marah juga, kemudian siswa akan merasa sakit hati dan bahkan timbul rasa dendam. Kemudian, apakah kita ada di posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah? Biasanya guru dalam menegur siswa atau dalam menyelesaikan permasalahan siswa itu menggunakan suara lembut, halus, memelas, dan dampaknya bagi siswa akan merasa sedih, bersalah, kecewa, dan bahkan siswa akan menjadi malu. Posisi kontrol teman. Untuk posisi kontrol yang ketiga, menggunakan ekspresi yang akrab, ramah pada murid, kemudian tidak marah, bahkan saat kita menegur anak-anak dengan bercandaan. Nah, dampaknya, dampak yang positif, anak akan akrab dengan kita. Namun ada dampak negatifnya pula, anak akan selalu tergantung pada kita setiap ada permasalahannya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Posisi pengontrol yang keempat ini sebagai pemantau itu menggunakan suara yang datar, formal, dan ini dikaitkan dengan hukum konsekuensi. Jadi hukum sebab akibat tadi. Biasanya ini dihubungkan dengan peraturan sekolah. Dampaknya murid harus menjalankan hukuman sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati. Misal ada tata tertib atau hukum di sekolah yang menyatakan bahwa terlambat 15 menit nanti tidak istirahat selama 15 menit itu untuk mengganti pelajaran yang tertinggal misalnya. Ini adalah sebagai pemantau berdasarkan konsekuensi. Apakah kita sebagai manajer? Sebagai manajer ini dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita menggunakan bahasa dan gerak tubuh yang tulus. Jadi ada pendekatan emosional kepada peserta didik. Pendekatan emosional kepada peserta didik maksudnya kita ingin memahami apa penyebab peserta didik itu melakukan kesalahan. Kita juga ingin mengetahui alasan atau motivasi mereka berbuat salah. Kemudian kita mencoba mengarahkan mereka untuk mencari solusinya sendiri dan mengembalikan mereka ke keyakinan kelas yang telah dia langgar. Dampaknya dari posisi manajer ini adalah murid akan sadar akan kesalahannya, mencari solusinya sendiri, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan permasalahan peserta didik, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 langkah yang digambarkan dalam ketiga sisi pada segitiga restitusi itu. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi biasanya Bapak Ibu guru akan menggunakan pernyataan-pernyataan berbuat salah itu wajar kok, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu di sini tidak ingin tahu siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu di sini hanya ingin membantu untuk mencari solusi permasalahan ini. Ini untuk tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan anak sepenuhnya terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Untuk tahapan kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tujuan dari validasi tindakan ini kita akan mengetahui motivasi apa yang mendasari anak itu melakukan hal tersebut. Biasanya guru menggunakan pernyataan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk
bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini Bapak Ibu untuk tahapan kedua. Sekarang untuk tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas itu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita lakukan pada tahapan menanyakan keyakinan kelas. What time is it? Okay, Satria. It is 5 o'clock. Good job, Satria. Thank you. Selamat siang Agnia. Selamat siang, Miss. Maaf Agnia, disuruh diperhatikan tadi kamu tidak konsentrasi, tidak semangat, bahkan kamu mengantuk dan tertidur di kelas saat pembelajaran. Ada apa? Ya, Miss, maaf. Iya, tidak apa-apa Agnia. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Tapi tindakan kamu tadi tentu ada alasannya kan? Iya, Miss, semalam saya belajar dari jam 8 malam sampai sekitar jam 11 malam. Soalnya saya harus menyalin catatan dan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, matematika, dan agama. Soalnya kan kemarin pagi saya izin tidak masuk sekolah karena menjenguk nenek yang sakit di Wonogiri. Dan sampai rumah jam 4 sore. Lalu saya pinjam buku catatannya Balkis dan katanya harus dikembalikan hari ini, Miss. Oh iya Agnia, usaha kamu itu sudah bagus sekali. Kamu sudah berusaha untuk mengejar ketertinggalan materi kamu yang kemarin. Kamu sudah berusaha untuk mengembalikan buku Balkis tepat pada waktunya. Namun tindakan Agnia tadi yang tidak semangat, yang tidak konsentrasi, yang mengantuk, bahkan tertidur di kelas, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ya, Miss, melanggar keyakinan kelas dan juga prinsip saya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Agnia? Terlibat aktif dalam pembelajaran, Miss. Oh iya, mengikuti pembelajaran dengan senang, semangat, aktif, penuh konsentrasi. Itu penting tidak buat Agnia? Penting, Miss. Mengapa? Karena saya dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah dan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat. Iya, bagus Agnia. Lalu, apa tindakan yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan mengatur waktu belajar saya. Saya akan belajar lebih awal agar selesainya tidak terlalu malam dan tidak mengantuk keesokan harinya, Miss. Bagus Agnia, jika kamu sudah melakukan perbaikan itu, akan menjadi orang yang seperti apa nanti kamu? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan dapat membagi waktu belajar saya, Miss. Bagus Agnia. Ya, Miss, terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai akom atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan dalam 5 posisi kontrol sebagai guru, kita itu seharusnya sebagai guru seperti apa? Dan tidak lanjutnya sebagai guru yang baik di kelas itu seperti apa? Mohon untuk hanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi. Saya rasa Bu Edi sudah paham untuk menjadi guru yang baik itu ya bagaimana. Itu Bu Edi sebenarnya sudah paham ya. Yang bisa memfasilitasi segala kebutuhan peserta didik. Jadi orientasi kita
untuk menjadi guru yang baik itu adalah peserta didik, dan peserta didik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk peserta didik. Untuk menanyakan yang 5 posisi kontrol itu ada di posisi mana kita seharusnya. Sekarang kita refleksi dulu sebentar Bapak Ibu. Untuk di posisi penghukum nanti akan menimbulkan rasa dendam atau sakit hati terhadap diri anak. Apakah kita mau di posisi itu? Ya, tidak. Untuk posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Dampaknya akan membuat anak semakin terkurung dalam perasaan kecewa, sedih karena dia bersalah, dan akan menyimpan nilai-nilai negatif itu, aura-aura negatif itu, atau perasaan-perasaan negatif itu ke dalam diri anak sehingga dia tertekan. Itu kita mau nggak seperti itu? Tidak juga. Selanjutnya di posisi yang ketiga sebagai teman. Walaupun kita bisa akrab dengan teman, tapi membuat peserta didik ketergantungan dengan kita. Apakah kita mau? Tentu juga tidak. Di posisi pemantau, kalau menurut saya, kalau kita belum bisa di posisi manajer, kita setidaknya harus berada di posisi pemantau. Di sini anak sudah bisa memahami konsekuensi apa yang akan mereka dapat apabila mereka melanggar keyakinan kelas. Walaupun untuk dampak jangka panjangnya di posisi pemantau ini juga kurang bagus bagi peserta didik, karena peserta didik masih mendapatkan hukuman di sini, jadi belum merdeka. Dan seharusnya kita ada di posisi manajer untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, anak menjadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan merdeka. Langkah-langkah kita bisa lakukan pada segitiga diskusi tadi untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi setiap hari pada anak-anak, supaya kita ada di posisi sebagai manajer, kita melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, yang kedua kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Itu jawaban dari saya, Ibu Etik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk kita masuk pada kegiatan refleksi pada kegiatan destinasi kita hari ini, kita menggunakan model 4P ya, ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Monggo Ibu Dina. Baik, terima kasih Bu Luki. Materi hari ini sangat luar biasa sekali, ya. Banyak sekali materi-materi yang bermanfaat untuk kami, gitu. Untuk refleksi Bu, peristiwa yang saya alami, ya. Dengan materi Bu Luki tadi saya jadi tahu Bu, oh ternyata menghadapi murid itu seperti itu. Jangan menjadi penghukum dan lain sebagainya, gitu. Ya. Jadi kami lebih tahu bagaimana menempatkan diri di depan anak-anak seperti itu. Kemudian untuk perasaan, saya senang sekali Bu, senang, kemudian merasa tertantang juga untuk mengikuti apa yang guru kita disampaikan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, saya rasa ternyata saya masih banyak sekali kekurangan Bu. Setelah melihat materi guru Ki, ternyata guru itu harusnya seperti ini, gitu. Jadi saya semakin terbuka untuk melaksanakan hal-hal yang lebih positif. Kemudian yang terakhir untuk penerapan ke depan Bu, insya Allah saya akan mengaplikasikan materi-materi yang guru tadi berikan kepada anak saya. Terima kasih Ibu Dina atas penyampaian refleksinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelum acara kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, harus berangkat. Siap, gerak. Siap gerak, berdiri semua. Ya, pada sampai berdiri. Hormat semua. Tempat duduk kembali. Kembali duduk. Ya, masing-masing tempat duduk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran kamu ikut terlibat aktif atau diem saja? Oh, aktif. Aktif berarti kamu semangat apa tidak semangat belajar? Baik, sekarang kita tentukan keyakinan kelas kita ya anak-anak bareng-bareng ya. Are you ready? Terus satu. Ya pasti bisa. Ini sudah ditulis Bu Guru peraturan kelasnya. Sekarang kita bentuk menjadi
membuat keyakinan kelas. Isinya tertib belajar, saling menghormati, datang tepat waktu. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Kelas jadi nyaman, aman, dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Angga. Saya kelas 1. Saya senang banget tadi diajak guru membuat keyakinan kelas. Pertama, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menolong. Terus saya akan